Ibu Bapak, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, marilah kita kembali sejenak membaca dan merenungkan Injil Tuhan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, dari bacaan yang barusan kita dengar, tentu kita bisa memahami maksud dan tujuan yang mau disampaikan oleh Yesus. Namun di sini saya hendak menekankan dua hal penting yang juga tentu penting untuk kita sadari bersama. Pertama, Yesus dari sabdanya tadi yang saya renungkan, pertama-tama hendak mengatakan bahwa gereja yang kita kunjungi setiap hari Minggu atau hari-hari lainnya adalah tempat di mana Allah bersemayam. Atau dengan kata lain, gereja adalah tempat kudus. Untuk itu kita diajak untuk memiliki sikap hati atau pembawaan diri yang pantas ketika kita berada di gereja. Pertama-tama, sikap yang perlu kita tunjukkan adalah sikap berdoa. Karena gereja adalah tempat untuk berdoa. Gereja bukan tempat untuk rekreasi di mana kita bisa bersenang-senang, berhura-hura, atau bahkan berfoto-foto tanpa menyadari bahwa itu adalah tempat suci. Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, akhir-akhir ini kita lihat bahwa gereja, sadar atau tidak, sering dipahami sebagai tempat untuk bernostalgia, di mana orang bisa mengambil momen untuk berfoto tanpa memiliki hati untuk sejenak berdoa, untuk sejenak mengambil waktu bersama dengan Allah yang bersemayam di dalam gereja. Maka Yesus dalam Injil mengusir semua pedagang, penukar uang yang salah menggunakan bait Allah itu sendiri. Dengan kata lain, Yesus menolak atau tidak menerima sikap-sikap kita yang memperlakukan gereja bukan dengan cara yang sepantasnya sebagai tempat untuk berdoa. Yang kedua yang mau disampaikan di sini, Bapak Ibu saudara sekalian, bait Allah juga adalah simbol tubuh kita. Kita yang telah dibaptis adalah juga tempat di mana Allah bersemayam, yakni di dalam hati kita. Santo Paulus dalam suratnya pada jemaat di Korintus dengan sangat jelas mengatakan tubuh adalah bait Roh Kudus, roh yang kita peroleh dari Allah.
Untuk itu Yesus menghendaki supaya hati kita juga turut dibersihkan, sehingga Allah sungguh-sungguh layak bersemayam di dalam hati kita. Konsekuensinya ketika Roh Kudus atau Allah bersemayam di dalam hati kita, kita hendaknya juga hidup sesuai dengan kehendak Allah itu sendiri. Apa yang keluar dari hati kita hendaknya hanya merupakan tindak lanjut dari apa yang dikehendaki Allah yang bersemayam di hati kita. Maka marilah kita, ibu bapak, saudara-saudari sekalian, pertama kita menghormati gereja kita sebagai gedung tempat di mana Allah bersemayam, sebagai tempat kudus, dan juga kita membersihkan hati kita, hati nurani dan diri kita, agar Allah sungguh-sungguh mau bersemayam di dalam diri kita. Semoga rahmat Tuhan menyertai kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.